Banyak rumah yang kami desain memiliki ciri khas dari segi material yang digunakan, warna-warna yang bold, dan juga detail-detail kecil yang membentuk satu ciri khas atau identitas. Hal-hal tersebut juga kami tuangkan di rumah ini. Semua detail di rumah ini itu berangkat dari keinginan klien yang memiliki taste yang lumayan unik. Itu juga sebenarnya bikin kita sebagai desainer happy ya, karena kita jadi bisa explore di warna-warna yang kita gunakan. Material-material juga kita banyak menggunakan material-material yang berbeda-beda di rumah ini. Rumah ini adalah rumah kedua dari klien Note Studio. Jadi memang kliennya itu request rumahnya itu untuk menjadi rumah weekend, untuk bersantai-santai bersama keluarga. Lokasinya ada di Bogor dengan luas bangunan di 131 meter persegi. Nah, untuk style yang kita implementasikan ke rumah yang kali ini itu modern kontemporer dengan aksen-aksen yang bold, kayak dari warna atau aksesoris-aksesoris yang dipilihkan oleh kliennya sendiri. Nah, ruangan pertama yang ada di rumah ini ketika kita masuk itu ada ruangan foyer. Jadi walaupun foyer itu sebenarnya fungsinya hanya untuk transisi, tapi memang biasanya di Note Studio juga kita olah sedemikian rupa supaya terlihat cantik. Karena kan foyer itu juga first impression. Nah, ibu juga request di foyer ini itu ada tempat bench kecil supaya gampang kalau mau pakai sepatu. Ada juga rak sepatu yang kita bikin blend in sama kabinet di seluruh area rumahnya. Nah, di foyer ini juga kita pakai dua aksen yang unik nih. Satu di ceiling, kita pakai HPL yang kita bentuk kisi-kisi gitu. Jadi ada aksen lucunya lah di plafon. Sama kita juga pakai laser cut di depan cermin bronze mirror supaya kalau misalnya mau keluar bisa OOTD gitu. Nah, di living room ini, di sini ada beberapa hal yang hidden. Contohnya ada hidden storage di bawah tangga. Jadi kalau misalnya dari luar itu terlihatnya seperti kabinet, tapi kalau misalnya kita buka itu ada storage di bawah tangga. Nah, ada juga pintu kamuflase ke area laundry di sini. Di area living room ini juga kita pakai beberapa material. Contohnya di plafon kita pakai wallpaper. Sama untuk di backdrop TV-nya itu kita kombinasiin material seperti marmer, terus ada solid color, itu kita pakai HPL, dan juga kita pakai material yang berbentuk seperti kayu, itu HPL juga gitu. Nah, di area living room ini juga ada banyak cabinet storage sama ada snack cabinet ya, jadi si snack cabinet itu bisa ditarik gitu kayak laci tapi dari floor to ceiling. Sama ada request dari Bapak pengen ada coffee counter untuk taruh coffee machine-nya Bapak, sama ada figur-figur animasi di situ. Satu hal yang jadi center of attention di living room ini itu menurut aku pribadi sih sofanya ya, karena selain dari size-nya yang lumayan besar, juga warnanya yang pop gitu di living room ini. Jadi kita memang pakai warna-warna yang lumayan neutral kayak putih atau charcoal grey, warna-warna alami gitu. Nah, yang bikin pop of color-nya itu si sofa yang hijau ini gitu. Sofa hijau ini juga menyambung warnanya ke area kitchen set kita. Jadi memang warna kitchen setnya itu hijau dan ada request dari ibu dalamnya pengen dibikin warna merah karena ibu pengen pakai kulkas warnanya merah. Jadi supaya ada benang merahnya nih kita samakanlah warna kulkas dan warna dalam kabinetnya itu gitu. Nah, di area kitchen-nya sendiri cukup compact ya, karena memang ibu request yang dibesarkan itu living room-nya sih. Jadi si dining dan kitchen pantry-nya ini cukup compact tapi memiliki everything yang dia butuhkan gitu. Jadi ada sink, ada kompor, ada kulkas, sama ada dining table. Nah, di pemilihan furniture di area dining ini juga harus cukup kita pikirkan banget karena space-nya yang compact tadi ya. Jadi kita menggunakan dua tipe dining chair. Yang satu itu kita menggunakan dining chair yang armless karena kita juga pengen supaya tetap muat ya ke dalam dining space-nya tanpa terlihat sempit. Nah, satu lagi di area seberangnya yang dekat ke counter kitchen-nya itu kita menggunakan bench supaya tidak ada senderannya. Jadi lebih ringkes lagi tuh, lebih compact lagi. Next, kita di sebelahnya dining room itu ada backyard. Memang kalau dilihat backyardnya terlihat lumayan compact juga ya, tapi sebenarnya awalnya itu backyardnya itu
tidak sekecil ini. Jadi memang kita pangkas ukuran backyardnya menjadi setengah karena ibu lebih prefer supaya living roomnya lebih besar gitu. Nah, hal yang unik dari transisi lantai 1 ke lantai 2 itu di area tangganya kita pakaiin LED strip. Nah, tapi LED stripnya ini pakai sensor karena penghuni rumah ini itu kan ada ibu dan juga ada orang tuanya ibu bapak gitu. Nah, karena sudah berumur supaya tidak bahaya, jadi kita pakaiin sensor nih di sini. Jadi kalau misalnya malam-malam lagi ngambil minum atau ngambil makan itu nggak rawan di area tangganya gitu. Nah, jadi di lantai 2 ini emang khusus untuk private area. Di sini itu isinya ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita masuk ke kamar orang tuanya dulu ya. Jadi di kamar orang tua ini memang ukurannya cukup kompak ya, sama seperti beberapa area di rumah ini juga. Tapi walaupun ukurannya kompak, memang apapun yang dibutuhkan sama orang tua klien kita ini sudah kita coba untuk akomodir di dalam sini. Nah, kalau hal yang unik dari kamar ini itu warnanya ya, memang orang tuanya klien kita ini request supaya warnanya itu Tiffany blue. Nah, di sebelah kamar orang tua ini ada kamar anak-anak, sama ya karena ukurannya juga compact. Anaknya klien kita ini ada dua-duanya laki-laki, jadi klien kita request supaya tempat tidurnya dibuatkan bunk bed atas bawah gitu. Nah, di area tangganya bunk bed ini kita jadiin storage juga nih, karena kalau anak-anak kan biasa mainannya banyak, jadi supaya muat kita jadiin storage juga di area tangganya. Kalau untuk temanya sendiri dari kamarnya itu nautical gitu, lebih ke kapal laut gitu ya, inspired by anime One Piece karena anak-anaknya suka. Tapi memang karena anaknya juga suka warna biru, jadi untuk tema warnanya kita pakai warna biru. Nah, untuk master bedroomnya sendiri itu bertema modern kontemporer dengan luasan 18 meter square. Di sini kita pakai beberapa indirect lighting juga, seperti LED strip di plafon. Kita pakai juga wall lamp di kiri kanan kasurnya, sama di bawah divan itu ada indirect lighting lagi gitu. Jadi memang sangat penting untuk banyak indirect lighting di dalam sebuah interior itu untuk menciptakan ambience yang hangat gitu. Nah, kita banyak pakai aksen-aksen kayu juga di kamar ini, sama supaya menambah kesan lebih nyaman dan homey-nya kita pakai padded di belakang kasur. Nah, di sini itu ada lemari, kalau misalnya dilihat itu bisa untuk taruh vinyl record atau vinyl player ya. Nah, awalnya lemari ini tuh tertutup, cuman tiba-tiba ada last minute changes dari klien kita, dia pengen supaya lemarinya terbuka untuk jadi tempat pajangan sama untuk taruh si vinyl record tersebut gitu. Nah, kita masuk ke kamar mandinya. Emang ini kamar mandi kita rombak semua. Awalnya itu cuma ada shower, tapi ibu minta ditambahin bathtub, sama untuk desainnya itu kita implementasikan material seperti batu alam, marmer, sama corak kayu untuk si decking bathtubnya itu gitu. Jadi kalau dilihat dari desain, sebenarnya marmer yang kita gunakan itu warna putih, cuman sama ya seperti kabinet tadi, ada last minute changes gitu, karena kita di saat kita approval material untuk kamar mandi ini, kebetulan kamar mandinya udah setengah jadi nih. Akhirnya ibu kayaknya berubah pikiran dan decide untuk pakai marmer yang warna hitam gitu. Jadi sebenarnya kalau di Note Studio itu masih fleksibel sih untuk pemilihan material, as long as kita belum beli ataupun pasang. Dari awal sampai akhir, setiap ruang di rumah ini memiliki cerita. Mulai dari material yang dipilih, warna yang berani, sampai detail-detail yang dipikirkan sedemikian rupa, semuanya berpadu untuk membuat rumah yang penuh dengan identitas. Segala detail yang ada di rumah ini berangkat dari keinginan klien dan dipadu-padankan dengan ciri khas Note Studio untuk menciptakan sesuatu yang terasa lebih personal.